Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Salfalila, saya dari kelas jurnalistik 2A. Di sini saya akan membahas salah satu hadis yang memang begitu banyak orang-orang bahas mengenai tata pergaulan kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hadis tentang larangan berkholwat kepada seseorang yang belum bermuhrim maupun bermahram di antara keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahluwanna rajulun bimra'atin wa la tushafiranna imra'atu illa wa ma'aha mahramun. Faqama rajul faqala ya Rasulullah tutibtu fi azwati kaza wa kaza wa harazat ra'ati hazatan qala jahab fahuzza ma'amra'atika. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita akan membahas sanad dari hadis ini. Hadis ini mutawatir karena memang diriwayatkan oleh banyak sekali perawi dan mustahil bagi mereka untuk berdusta mengenai hadis ini. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini memang dari awal sanad itu berasal dari Qutaibah ibnu Sa'id. Bahwasannya bahwa ia mendengar dari Sufyan an Amru an Abu Ma'bad. Jadi jelas bahwa hadis ini memang jelas sanadnya dan juga matanya juga pastinya bakal lebih jelas karena memang diturunkan secara mutawatir. Hadis ini mempunyai arti yang sangat-sangat membuat kita benar-benar harus menjaga tata pergaulan kita, yaitu mengenai salah seorang sahabat Nabi yang memang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana? Bahwasannya saya ingin sekali berjihad denganmu, namun istri saya ingin menunaikan haji. Lantas bagaimana? Lalu Rasulullah pun menjawab, pergilah bersama istrimu untuk berhaji, karena dalam hadis ini mempunyai dua kandungan. Yang pertama kandungan untuk tidak saling berduaan, berdekatan kepada wanita maupun pria yang memang bukan mahramnya maupun bukan muhrimnya. Yang kedua adalah larangan bagi seorang wanita untuk bepergian sendirian. Lantas apa sih yang dimaksud dengan kholwat itu? Jadi dalam hadis ini kholwat itu dalam arti kata berduaan ya. Namun dalam bahasa Arab merupakan salah satu kata kerja yang berarti berseorangan. Menurut Khalil Ibnu Syar'in dalam kitabnya bahwa kholwat ini berarti tempat beristirahat, dan secara umum kholwat itu berarti berduaan. Menurut Imam An-Nawawi, kholwat itu disepakati bahwa artinya adalah berduaan dengan seseorang yang bukan mahram maupun muhrim kita, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ahmad juga sangat menguatkan pendapat dari hadis ini, yaitu tentang seseorang yang berkholwat berduaan itu memang diharamkan oleh syariat maupun dalam tata pergaulan kita sehari-hari. Karena apabila seseorang telah berduaan atau berkholwat, maka yang salah satunya adalah syaitan. Itu ketiganya adalah syaitan. Yang kedua adalah kata rojul. Jadi kata rojul itu di dalam hadis ini merujuk pada seorang laki-laki yang sudah balik atau yang kita kenal sebagai seseorang yang memang sudah tahu mana itu hak, mana itu yang batil. Lantas bahwa hadis ini sangat-sangat merujuk kepada seorang yang pemuda, seorang pemudi yang memang sudah tahu, yang sudah balik, yang sudah merdeka. Selanjutnya, poin yang sangat ditekankan dalam hadis ini adalah larangan seorang muslimah untuk bepergian tanpa dibarengi oleh mahramnya maupun muhrimnya. Nah, di dalam hadis ini, mengapa seorang wanita sangat dilarang untuk bepergian tapi tidak dibarengi sama mahramnya? Yang pertama, karena wanita itu sebagai makhluk yang lemah, bukan berarti merendahkan, namun dalam arti yang sangat-sangat mulia menurut saya. Kenapa? Karena Islam menganggap bahwa seorang wanita itu butuh perlindungan, dan perlindungan itu hanya didapatkan oleh mahramnya yang tentu boleh menyentuhnya dan boleh karena memang sudah halal secara syariat. Calon suami bagaimana? Tentu calon suami pun tidak boleh karena memang belum halal. Larangan berpergian seorang muslimah tanpa dibarengi oleh mahramnya itu tertera dalam Quran surat Al-Hajj ayat 53 yang menjelaskan bahwa hal itu bukan semata-mata hanya untuk melarang bahwa
Islam itu sangat membatasi muslim dan muslimahnya. Tidak, namun semata-mata untuk menyelamatkan peradaban manusia itu sendiri. Yang kedua, menghormati satu sama lain. Yang ketiga, sebagai penyelamat, di mana apabila seorang telah berdua-duaan maupun bepergian sendirian, itu akan menimbulkan fitnah di sekitarnya, oleh orang-orang sekitarnya. Larangan seorang muslimah untuk bepergian sendiri selain untuk keselamatan si muslimah tersebut, melainkan merupakan salah satu isyarat bahwa laki-laki memang harus melindungi wanita. Yang kedua adalah pendapat Yusuf Al-Qaradawi yang menganggap bahwa pertemuan antara laki-laki maupun wanita dikatakan jaiz, boleh, namun dengan tujuan untuk kebaikan itu sendiri, dengan tujuan beramal baik dan beramal soleh, dan sangat-sangat tidak disarankan dan diharamkan untuk pertemuan tersebut melakukan maksiat. Dan juga pendapat ulama mengenai seseorang muslimah yang berpergian tanpa teman mahramnya pun juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan sangat haram, yang memang melanggar syariat. Yang kedua, dibolehkan karena memang salah satu kondisi yang memang mendukung untuk seorang muslimah itu bepergian. Yang ketiga, tidak ada larangan selama si muslimah ini melakukan suatu hal yang memang suatu kewajiban. Salah satunya adalah berkuliah, bersekolah, bekerja, dan membeli kebutuhan di pasar. Jadi jelas ya bahwa hadis ini benar-benar Masya Allah sangat-sangat membantu kita dalam tata pergaulan sehari-hari. Jelas sekali Islam di sini sebagai pedoman bagi umatnya. Dan juga jelas bahwa salah satu hukum yang memang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam itu sendiri, yaitu hukum syariat, juga sangat-sangat berkaitan dengan hukum yang memang berlaku di masyarakat, dan juga norma-norma yang memang sudah sangat kita setujui di dalam lingkungan masyarakat. Jelas bahwa berkholwat itu haram karena memang akan menimbulkan fitnah. Yang kedua, memang sangat merugikan baik si perempuan maupun si prianya. Dan dalam hadis ini juga menekankan la yahluwanna, ingat bahwa berkholwat itu adalah haram. Kalau calon suami sama haram juga karena belum halal, yaitu menikah. Yang kedua adalah hadis tentang seorang muslimah yang dilarang untuk bepergian sendirian tanpa mahramnya. Itu jelas sekali ya, bukan sebagai suatu larangan yang bersifat mutlak, tidak, tapi mempunyai syarat, yaitu seorang muslimah itu jelas perginya kemana, tentu dengan izin mahramnya, tentu dengan izin keluarganya yang memang tahu tentang dia, dan jelas sekali bahwa hal itu untuk menggapai kebaikan dunia maupun akhirat. Jadi jelas boleh saja ya. Jadi kita mengambil pendapat dari Yusuf Al-Qaradawi. Dan juga selama hal itu tidak mengandung atau bertujuan untuk bermaksiat, itu sama sekali tidak apa-apa. Jadi jelas bahwa Islam di sini sangat memudahkan umatnya. Terima kasih, syukron. Alhamdulillah pembahasan hadis kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan juga semoga saja kita bisa memperbaiki terus-menerus diri kita melalui tata pergaulan kehidupan sehari-hari. Salah satunya jangan berkholwat kepada seorang yang bukan mahramnya, dan juga jangan lupa bepergian. Jelas ya tujuannya, jangan berbuat maksiat namun untuk berbuat kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.